Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 197. Judul nas atau teks atau lafadznya, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan baik. Ada yang melanggar di dalam ibadah haji dan ada yang paling terbaik di dalam ibadah hajinya. Tetapi kalau kita lihat realitas sekarang, terjadinya pisah puroda bermasalah karena ada penyelewengan dari visa yang sudah diizinkan oleh pemerintah Saudi. Maka judul kontennya adalah Haji Mabrur, Haji Makbul, dan Haji Mardud. Apa itu Haji Mabrur? Kalau kita lihat ayat ini, itu orang yang melaksanakan manasik haji dengan baik secara fikih dan bertujuan adalah untuk lillahi ta'ala. Haji Mabrur di sini dijelaskan orang yang ibadah haji sesuai aturan, mikot zamani dan mikot makani. Apa itu mikot zamani? Tepat waktu atau batasan waktunya tidak melebihi dan tidak mengurangi. Dan mikot makani yaitu tepat tempatnya ketika ihram, kalau kita di Yulamlam atau di Jeddah. Kemudian apa disebut ayat yang berkaitan dengan mabrur? Pertama di dalam surat Insyikok, innal abraru lafi na'im wa innal fujjaru lafi sijin. Sesungguhnya orang yang menjadi mabrur atau yang selalu berbuat baik adalah adanya di tempat surga yang penuh nikmat. Sedangkan wa innal fujjar, orang yang berbuat dosa, nanti kaitan dengan haji mardud lafi jahim, dia akan masuk ke neraka jahim. Kemudian apa disebut haji makbul? Haji makbul, haji definisi yang diterima oleh Allah. Itu dijelaskan yang sesuai syariat. Tapi ada ilat syar'i, ada gangguan di perjalanan, kesehatan, keamanan dan lain-lain, sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tetapi sudah niat ibadah haji. Maka meniatkan ibadah haji dan kena ada sebab elat syar'i tidak jadi ibadah haji, itu dicatat haji makbul. Itu nanti dijelaskan dalam surat innama yataqabballahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima orang yang takwa. Majalisus Saniyah atau di dalam kitab karangan Abu Bakar Al-Jazairi yaitu Minhajul Muslim, itulah haji makbul. Nah kemudian apa disebut haji mardud? Definisinya haji yang ditolak oleh Allah. Orang yang melanggar peraturan atau melanggar aturan haji secara syar'i dan atau melanggar aturan konstitusi undang-undang haji. Itu mardud hanya ditolak oleh Allah, tidak sah atau batal, dan mardud ditolak oleh undang-undang sehingga boleh tidak disematkan sebagai haji dan bisa dipidana karena dia penipuan dari undang-undang. Jadi ada mabrur, ada makbul, ada mardud. Tentu saja kita ingin yang pertama, yang the best, yaitu mabrur. Yang definisi dalam fikih, dia sebelum ibadah haji sudah baik, sedang ibadah haji juga sesuai syariat, dan setelah ibadah haji dia hidupnya lebih baik. Itu mabrur. Di dalam surat Al-Imran disebutkan lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia tidak akan masuk surga sehingga dia sudah mengorbankan harta raga jiwanya yang ia cintai. Bagaimana dia tidak masuk surga? Apalagi orang kampung yang nabung sesen, 2 sen, seperak, 2 perak untuk ibadah haji. Coba lihat kita ayatnya. Karena kita sedang ngaji tafsir maudhu'i. Persoalan-persoalan yang ada sekarang harus dijawab oleh Al-Quran.
Itu tadi persoalan penyelewengan pelaksanaan ibadah haji sehingga tidak turun visa furoda dan harus dijawab. Itu surat Al-Baqarah ini ayat 197, nanti dikaitkan dengan 198. Kita lihat teksnya. Pertama, al-hajju asyhurun ma'lumat. Ibadah haji itu waktunya cukup dimaklumi. Maksudnya dalam tafsir itu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 bulan haji. Menurut para ulama zuhur. Sebenarnya ada yang mengatakan seluruh bulan haji itulah asyhurul haji. Nah, al-hajju asyhurun ma'lumat ini kontekstualnya adalah mikot zamani. Apa itu mikot zamani? Batas waktu ibadah haji. Sehingga pemerintah Arab Saudi mengeluarkan visa. Apa itu visa? Visa itu dokumen resmi dari sebuah negara, izin untuk dikeluarkan oleh negara tujuan untuk memungkinkan warga negara asing bisa masuk dan bisa tinggal di negara itu. Sehingga nanti visa itu ada macam-macam. Ada visa haji, ada visa umroh, ada visa amil TKI, ada visa ziarah, dan ada visa untuk belajar. Ditambah lagi ada sebut visa furoda. Nah, kalau visa haji itu al-hajju asyhurun ma'lumat, karena dikeluarkannya visa itu bagi orang ibadah haji sejak tanggal 1 Syawal sampai akhir. Selesai melakukan ibadah haji, selesai visanya. Makanya disebut ada visa reguler dan dibuat undang-undang oleh negara kita. Itu namanya visa haji reguler. Diajukan oleh pemerintah Kemenag dan disetujui oleh DPR. Itu adalah visa haji reguler. Udah ada sebut visa furoda. Apa itu visa furoda? Visa furoda itu ibadah haji di sana tidak keinginan kita, tapi diundang oleh negara Saudi khusus untuk orang-orang tertentu. Misalnya ada presiden, orang terhormat, ulama internasional. Itu beri visa furoda, diundang oleh Raja Saudi untuk ibadah haji. Kalau visa reguler itu ada dua macam dilaksanakan. Satu, visa reguler biasa sesuai kesepakatan DPR. Dan ada di dalam undang-undang perhajian itu pasal 14 ayat 1 dan 2, visa reguler khusus artinya visa orang ibadah haji khusus yang tua, yang sudah usia 70, karena itu diberi khusus. Dia tidak harus nunggu, diizinkan oleh negara, dia khusus untuk pergi tanpa nunggu. Kita sebenarnya kalau kaitan dengan kuota, apa yang disebut kuota haji? Kuota haji itu adalah jumlah jamaah haji yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk setiap negara. Itu punya kuota, punya batas jumlah masing-masing, tergantung jumlah penduduk. Kita itu setiap tahun dapat kuota haji 221.000 orang. Bisa disepakati oleh pemerintah, ini DPR agama, siapa saja yang diberi khusus itu, maka harusnya dikonsultasikan. Tetapi zamannya Mulyono, dia beralasan karena banyaknya yang harus ibadah haji, sehingga minta tambahan kuota, ditambah 20.000, jadi 24.000. Sayangnya itu yang visa khusus untuk orang tua dan orang yang berprestasi diberikannya khusus, diberikan ke orang kaya, dijual, dan dijualnya cukup mahal, dari 260 sekian juta sampai 1 miliar. Bayangkan berapa keuntungannya itu oknum penguasa dan para pengusaha jahat untuk mengambil keuntungan dari visa reguler khusus. Sedangkan furoda itu ya furoda mau-maunya orang Saudi aja, mau berapa mengundang kepada kita, banyak juga. Nah, karena ada masalah sampai di DPR kemarin ribut tengah tahun 2014, banyak diselewengkan, baik itu visa reguler khusus dan atau visa furoda, sehingga tahun 2025 ditutup, tidak dikeluarkan oleh pemerintah Saudi sebab merasa dibohongi.
Mintanya untuk periksa organ khusus itu bagi orang-orang yang tua, karena banyak numpuk sudah mau 70-80 belum berangkat, oleh oknum dijual. Dijualnya bukan orang miskin, miskin tidak berangkat, orang kaya yang berangkat. Bayangkan, dihitung sama Bapak semua, dari 3 juta sampai 1 miliar. Kalau ada 10.000 aja berapa itu uangnya? Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat, Pak. Makanya saya lihat dalam tafsir itu adalah mikot zamani. Memang ada waktunya ibadah haji itu. Sehingga saya lihat di tafsirnya ada haji ifrad, ada haji qorin, ada haji tamattu. Kalau haji ifrad yaitu orang yang mendahulukan ibadah haji kemudian umroh belakang umrohnya. Kalau tamattu dia ibadah umroh dulu baru haji. Nah, ini haji kiron. Haji kiron itu berangkat dari tanggal 1 Syawal 2 bulan 15 hari atau 2 bulan 10 hari. Itu sejak pakai ihram terus tidak dibuka lagi, tidak tahallul. Itu namanya haji kiron. Kita banyaknya haji ifrad. Haji ifrad dijelaskan pada ayat sebelumnya. Haji tamattu dia umroh kemudian tahallul dan boleh berhubungan suami istri, boleh melakukan yang tadi pelanggaran ibadah haji, terutama ropas, jidal, dan 3 itu. Maka dia harus bayar hadiyu, bahasa kini bayar dam, menyembelih hewan kurban di sana. Sebab hewan kurban itu baik yang melanggar aturan ibadah haji atau tidak, atau kesempurnaan kewajiban atau tidak, tetapi sunnah. Hadiyu namanya. Kalau kita yang tidak ibadah haji namanya dohaya, menyembelih hewan kurban. Itu ada berbeda sunnah. Sekali lagi, Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat ini berkaitan dengan mikot zamani. Sehingga tadi dikeluarkan bisa untuk ibadah haji. Yang kedua, setelah Hajju Asyhurul Ma'lumat, di sini ada kalimat paman parodopin haja pala ropasa wala pusuko wala jidal fil haji. Tafsirnya man parado ala nafsi ayman alzama ala nafsi fihinnal hajja. Barang siapa orang yang sudah menetapkan dirinya untuk ibadah haji di bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah dan haji. Kalau dia sudah menetapkan dirinya untuk ibadah haji, dalam tafsirnya dia sudah pakai ihram. Kalau dia sudah pakai ihram, baik itu kiron atau ifrad atau haji tamattu yang tadi melakukan umroh, ya, maka tidak boleh melakukan 3 hal. Satu apa? Ropas. Ropas itu para ulama ahli tafsir langsung al-jima. Tapi ulama-ulama tafsir yang lain, ropas itu bukan jima. Ropas itu kalau bahasa kita kalazur. Dalam surah Al-Hajj, kalazur. Kata-kata porno, kata-kata kotor, daerah kelangkangan bahasa orang Jawa Barat. Itu apa? Mengeluarkan kalimat yang memunculkan birahi dengan tidak senonoh. Meskipun sama istri, tidak boleh. Apalagi kepada yang lain. Tafsir kedua, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh kepada istri tidak boleh. Apalagi kalau jima, wala pusuk. Pusuk ini tafsirnya al-ma'asi. Pusuk ini al-ma'asi, yaitu kemaksiatan. Kemaksiatan bersifat umum. Ya. Al-ma'asi ini min aywajin min awjil ma'asi wan nahyi anha. Setiap pelanggaran tidak boleh dilakukan. Pelanggaran apa saja, sekecil apapun. Ketiga, wala jidala fil haji, tidak debat, tetapi debatnya membela kebatilan. Misalnya kalau sekarang orang yang mendukung ijazah palsu Jokowi, dia berdebat waktu haji, batal ibadah hajinya. Kalau kelompok TPUA yang membela Jokowi itu ijazah palsu, dia tidak batal, sebab dia membela kebenaran menurut realitas yang ada. Ini contoh saja. Kalau berdebat membela kebatilan, batal itu ibadah hajinya. Tapi kalau berdebat membela kebenaran, misalnya adu argumentasi, dalil yang kuat dikemukakan Quran, itu tidak batal. Itu waliyadallah. Kemudian berikutnya apa? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa saja yang kamu kerjakan dari yang baik itu diketahui oleh Allah. Ini tafsirnya, bukankah Allah tahu seluruh perbuatan meskipun jelek? Kok di sini yang dikatakan yang baik saja? Maka tafsirnya adalah kalau kebaikan dikatakan Allah langsung dibalas. Kenapa? Sebab Allah menutup keaiban hambanya.
Jadi keaiban hambanya tidak dikemukakan, dimastur. Tetapi kalau kebaikan tidak dimastur ya Allah. Artinya tafsir di sinilah Allah menutup keaiban orang-orang yang ibadah haji. Dan orang-orang yang ibadah haji melakukan kebaikan ditampakkan semua, sekecil apapun. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Kita ini kan kalau Bapak lihat surat Ar-Rahman misalnya. Fa yauma idzil la yus'alu an dzambi insu walajan. Pada hari itu orang-orang mukmin yang soleh, terutama orang yang ibadah haji, itu tidak akan ditanya dosanya. Manusia yang sudah ibadah haji tidak akan ditanya dosanya, sehingga tidak ada dosa. Beda dengan orang-orang yang haji mardud atau orang yang mujrim. Yu'raful mujrimuna bimahum. Orang-orang yang berbuat dosa, haji mardud arti orang yang berbuat salah tadi, mujrimuna bisyo, tanda tanya kelihatan. Payuhadu binawas wa adam, lalu dipegang embun dan kakinya. Inilah dosa bagi orang yang kamu selalu berbuat salah, berkhianat, terutama orang yang khianat di dalam ibadah haji. Itu akan ditangkap embun dan kakinya. Hadhihi jamlati ukatibul mujrimun. Itu di Quran surah Ar-Rahman ya. Apa itu situ disebutkan? Yatupuna baina wa baina haminan. Orang yang ibadah haji tadi mardud atau yang salah melakukan pelanggaran atau orang berdosa lah umumnya. Tapi kaitan haji, orang yang beribadah hajinya salah atau mardud, tidak sesuai syariat dan melakukan pelanggaran, yatupuna, dia akan muter di neraka jahanamnya. Baina wa bain haminan. Dia dikelilingi oleh api yang panas. Ke sini panas, ke sana panas, ke atas panas, ke bawah panas. Itulah karena dia melakukan pelanggaran di dalam ibadah haji. Makanya jangan coba-coba Pak. Orang yang melanggar ibadah haji itu dosanya besar. Sebab apa? Kalau haji mabrur, laisal jaza ilal jannah. Tidak ada balasan orang haji mabrur surga, dan tidak ada balasan bagi orang yang ibadah haji salah, maka balasannya adalah jahim. Gitu. Ini tafsir wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Kemudian ada yang saya ingin sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu keteknya sebenarnya dulu ada orang Yaman lalu berangkat sama anak istrinya, dia tidak berbekal. Udah kita tawakal aja, pasrah saja. Lalu datang ke Mekah, tidak ada yang menolong, bawa anak istri lagi. Maka turun ayat ini, berbekal kamu yang cukup, karena kamu mendapatkan orang. Mending di sana ada yang ngasih pinjaman, yang memberi. Dari rumah gak bawa apa-apa, di sana juga tidak dapat bantuan, kan jadi darurat. Turun ayat ini, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kamu, yaitu tadi tafsirnya bekal ilmu, bekal kesehatan, bekal kekuatan dan harta, harus lengkap. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Apa itu takwa sini? Menjaga diri, jangan sampai minta-minta, apalagi sampai mencuri. Nauzubillah. Kemudian ayat berikutnya apa? Di sini ada dua kali. Wattaquni ulil albab. Takwalah kamu kepadaku, wahai orang yang akal cerdas. Sebab kaitannya orang-orang cerdas di sini, orang ibadah haji tadi jangan baik. Syariatnya dipakai atau dipakai, maka jadilah orang-orang ulil albab. Seperti yang saya sampaikan Pak, tafsir maudhu itu sangat berkait dengan ayat sebelumnya. Coba Pak lihat, ayat sebelumnya menjelaskan tentang puasa, kemudian tentang jihad, kemudian tentang infak. Coba lihat tuh ayat sebelumnya. Di ayat sesudahnya, ayat 198 di sini dijelaskan, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak dosa bagi kamu mencari karunia Allah, mencari rezeki waktu ibadah haji. Di sini tafsirnya ada tiga Pak. Satu, kalau orang ibadah haji dan sambilan mencari rezekinya, itulah karunia dari Allah. Tujuannya ibadah haji cuman sambilan mencari rezeki. Misalnya sedang ibadah haji, lalu ada orang yang mau minta diantar ke Zirona atau umroh atau ke Jabal Sur atau Jabal Nur, lalu kita ngantar ke sana, dikasih tip atau dikasih basis, itu karunia dari Allah. Tapi tidak sengaja dikasih uang orang lain. Kedua, orang yang antara ibadah haji dan cari duitnya sama, itu tidak dilarang, tidak dipuji.
seimbang. Ibadah hajinya kuat, cari duitnya juga kuat. Yang ketiga, ibadah hajinya persentasenya cuma 10%, tapi cari duitnya 90%. Itu yang dilarang. Kalau melakukan kezoliman kepada orang yang beribadah haji, itu namanya haji mardud. Apa haji mardud? Haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai melakukan pelanggaran kuota haji reguler yang untuk orang tua, untuk orang terhormat kok dijual. Melanggar dua aturan syariat. Bisa dibayangkan oleh Bapak, dia ibadah haji, jadi haji, tapi ada orang tua, dia tidak ibadah haji sudah 40 tahun misalnya, sementara dia kena punya duit baru 2-3 hari setor masuk dan diterima. Itu dosanya jauh lebih besar, dibunuh karakter hajinya. Harus ingat kita, karena bukan hanya oknum-oknum pemerintah, travel juga ada yang nyakal. Kenapa? Karena mereka banyak pelanggaran yang dosanya jauh lebih besar itu dibandingkan dengan dosa-dosa lain. Kalau ada hadis ini, tidak ada dosa kecuali hapusnya oleh humumil ma'isyah. La yahdudandun illa bitolabi humumil ma'isyah. Tidak bisa habis itu dosa kecuali dosa itu habis karena bingung mencari duit kerendahan anak yang pemajikan. Untuk jajan anak bingung cari duit, dosanya habis. Sebaliknya, ketika membuat susah orang lain tidak bisa ibadah karena dia berulah salah, maka seluruh dosa-dosa orang yang berbuat dosa akan ditimpakan kepada orang yang membuat orang sengsara. Kan ini mafhum mukhalafah, Pak. Makanya orang ta'awanu ala birri wa taqwa, tolong kebaikan dan takwa. Orang mau ibadah haji mau takwa, Pak. Mau menjaga diri supaya dia menjaga diri dari maksiat, tetapi diganggu, bahkan tadi dimanipulasi para pengusaha travel. Berhenti kalau tidak bisa membela rakyat miskin. Dan bagi bapak-bapak yang punya duit, jangan beli pisah puroda, sebab itu adalah bukan hak bapak. Kalau toh punya uang, lebih baik kasih ke masjid daripada kita jadi haji mardud. Haji ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab haji mardud itu saya lihat di dalam fikih sunnah, itu bukan hanya sekadar gigi yang haram, bukan hanya sekadar tidak diijabah du'ana. Bayangkan, Pak, ngambil uang yang haram lalu diangkat di Mekah, tangannya labbaik Allahumma, Allahu akbar, subhanallah. Bagaimana dikabul? Kalau kasar nama malaikat tuh lihat tuh, itu uangnya dapat mencuri, tangannya jahat. Sekarang diangkatkan tangannya kepada aku, tolak dia. Itu mardud doanya. Ngomong salah, Pak, ibadah haji. Bukan hanya pada istri, kepada yang lain. Lalu Allahumma ya Allah, kata Allah, lihat tuh mulutnya. Kemarin dia ngomong kotor, sekarang ngomong kepada aku, tolak dia, mardud. Na'udzubillah min dzalik, Bapak semua. Jadi kita sebenarnya, saya harus membahas ini karena ini kasihan, Pak. Satu orang yang pengusaha-pengusaha yang jahat, yang tidak tahu halal haram. Kedua, pemerintah itu. Sekali lagi, saya ulangi tadi, kalau kita membeli pisah puroda, pisah khusus, bukan khusus untuk orang kaya, tapi khusus untuk orang-orang terhormat. Bayangkan, bagaimana hukum Islamnya? Allah marah, Pak. Mengalihim godobun, Allah marah, walau adzabun syadid, dan dia ada siksanya besar. Yang kedua, sanksi moral. Bagaimana dia bisa menyakiti tetangganya, bisa menyakiti orang tua. Dan yang ketiga, sanksi hukum. Karena itu melanggar undang-undang. Setiap orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Bila perlu orang-orang yang membeli pisah puroda, membeli pisah grogel khusus, tangkap dia, penjarakan dia. Bukan hanya orang yang mengurusnya. Bapak tahu kasus tahun 2014 sampai ramai di DPR, dan Menteri Agama sampai sekarang belum muncul katanya dengan anak buahnya. Bukan hanya itu, pengusaha yang jahat juga perlu dikasih tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi, haji mabrur, orang yang awalnya baik, ibadah hajinya sesuai syariat, dan setelah ibadah haji jauh lebih baik lagi ibadahnya.
Haji makbul, haji yang mau ibadah haji diganggu orang sampai tidak jadi. Orang-orang yang miskin, orang-orang kampung yang sudah 40 tahun nabung lalu tidak jadi, diambil seorang kaya, makbul hajinya terima dibandingkan yang mardud. Dan yang mardud tadi itu orang yang melakukan pelanggaran. Apakah pelanggaran syara? Di akhiratnya diancam, dan pelanggaran dunia tangkap. Itu orang-orang yang membeli visa puroda, yang membeli visa reguler khusus. Tengah. Apa? Itu melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 undang-undang itu yang sudah disepakati. Karena itu apa semua, memang ini ada contohnya. Persoalan ini sudah tidak lagi kondusif. Bukan hanya sekarang, lagi lama. Cuma mungkin sekarang baru akan kena batunya. Saya sangat setuju, visa puroda dibatalkan. Berapa puluh ribu yang nggak berangkat? Dia udah bayar. Bapak tahu? Ya, saya harus bicarakan di sini. Ini kan keinginan saya yang tadi, mabrur, makbul, dan mardud. Mudah-mudahan orang yang ibadah haji tahun ini kalau tidak jadi makbul, mabrur kembalinya ke Indonesia dengan cara membawa haji yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Dan kalau terganggu mereka, mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah haji. Dan doakan orang yang mardud segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa apapun kalau dia taubat, insya Allah dia akan diampuni. Syaratnya dia taubat dari ibadah haji yang mardud. Dia harus segera mencari uang, lalu berangkat dengan yang benar, tobat di Arfah, minta tobat di sana di Multazam, diampuni oleh Allah. Karena dia berbuat dosa ibadah haji, syaratnya dia harus minta tobat di Masjidil Haram. Kalau tidak, tetap Allah akan mengutuk. Dan yang tobat kedua, berikan tuh hak orang-orang yang sudah tidak ibadah haji, supaya mereka senang. Cari datanya. Dulu waktu dia berangkat itu diambil haknya, datangi dia. Kalau tidak, itu orang yang beli visa puroda reguler khusus akan dituntut di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah bagi semua. Akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.